Sudah mulai terlihat siapa villain yang akan dilawan oleh Kamala dalam series ini. Abis nonton episode ini langsung emosi sama si kampret satu ini. Kukira teman, ternyata lawan. Ya sabar aja sih, siapa tahu beliau ini ada maksud lain. Ya kali aja. Daripada penasaran siapa dalang di balik semua ini, mari kita bahas Miss Marvel episode ketiga. Episode ketiga ini dibuka dengan scene kerusuhan yang menimpa India pada tahun 1942, di mana Inggris sedang melakukan penjajahan atas India. Ini sekaligus menggambarkan apa yang sudah diceritakan oleh ayah Kamala. Dan di sini kita melihat ada ibu dari Kamran yang bernama Najma. Kok bisa ya di tahun 42 sampai masa sekarang belum mati? Nanti ada penjelasannya. Dalam scene itu Najma dan kelompoknya sedang berada di sebuah kuil India kuno yang bisa dilihat dari reruntuhan patung Buddha di sana, dan mereka sedang mencari sebuah gelang. Jika kalian perhatikan, ada motif Ten Rings di lantai kuil itu. Lalu apa hubungannya mereka dengan Ten Rings? Dan akhirnya terreveal wajah muda dari buyut Kamala, yaitu Aisyah, yang bergabung dalam kelompok itu. Ternyata gelang itu memiliki pasangannya. Aisyah dan kawan-kawannya hendak mencari gelang yang satu lagi. Pada saat mereka berusaha mencari gelang itu, tiba-tiba tentara Inggris menyerang, yang membuat gua itu akan runtuh. Aisyah sempat memakai gelang itu, dan kalau dilihat-lihat sewaktu dia memakai gelang itu, efeknya hampir sama pas Kamala juga pertama kali pakai gelang itu. Cuma si Aisyah ini lihat sosok apa ya? Dan berpisahlah mereka untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan gua. Scene langsung beralih ke rumah Kamran, di mana scene ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya. Di malam yang sama, ibu Kamran membawa Kamala ke rumahnya. Dan di sini Najma bercerita sedikit tentang kejadian kerusuhan waktu itu, di mana mereka berpisah dengan Aisyah hingga sekarang. Ini nih yang bikin heran. Di tengah pembicaraan dengan Kamala, Najma menjelaskan bahwa mereka adalah makhluk dari dimensi lain termasuk Aisyah. Aisha was from another dimension, and so are we. Dan mereka juga sudah hidup di bumi selama kurang lebihnya 100 tahun. Lalu apa yang membuat mereka panjang umur tanpa adanya penuaan? Najma juga menjelaskan pada momen tahun 94 mereka sudah hampir bisa pulang ke dimensi mereka. Namun karena terjadi kerusuhan, akhirnya mereka terjebak di dunia ini hingga sekarang. Dimensi lain yang dimaksud di sini adalah sebuah dimensi rahasia yang ada di Marvel Universe. Kalau kalian baca komiknya, ras kelompok ini termasuk ras terkuat di Marvel Universe. Di tengah obrolan seriusnya, Kamran diam-diam curi-curi pandang ke Kamala, yang membuat Kamala sampai kesemsem kegirangan. Lama-lama si Kamala ini manis juga ya. Lanjut pembicaraan Kamala dengan Najma. Najma menjelaskan bahwa dimensi mereka bernama dimensi Nor atau dimensi cahaya, dan kelompok mereka bernama Clan Destin. Mereka semua memiliki elemen Nor termasuk Aisyah dan Kamala tentunya. Makanya mereka sampai saat ini bisa hidup abadi tanpa adanya penuaan. Kalau lihat di episode 2, Bruno pernah menjelaskan bahwa kekuatan yang dimiliki Kamala itu bukan dari gelang, namun malah dari tubuhnya. Najma menjelaskan kalau emang dirinya tidak bisa mengakses kekuatannya secara utuh karena Najma berada di dimensi yang berbeda. Nah, di sini berarti mulai terjawab bagaimana kekuatan dari Kamala bisa keluar, karena dia merupakan keturunan campuran ras Nor dan ras manusia bumi. Mereka percaya bahwa gelang itu dapat mengembalikan mereka kembali ke dimensi asalnya. Kamala bertanya sebutan ras dari Najma. Pada saat Najma menyebut bahwa salah satu sebutannya adalah jin, langsung si Kamala panik. But what are most commonly known as is jinn. I'm sorry, did you just say jinn? Bayangin seorang yang taat agama, rajin ibadah, ternyata keturunan jin.
Scene beralih di mana Kamala bertemu dengan Bruno dan menceritakan bahwa dirinya adalah keturunan jin. Kamala sampai heran kenapa harus jin. Kamala hendak meminta tolong Bruno untuk membantunya dalam menggali info tentang dimensi Nor. Nah, uniknya Bruno menyebutkan Dr. Erik Selvig, di mana yang kita tahu Selvig ini legend ya di MCU. Ia menulis buku tentang antar dimensi. Apakah di sini Erik akan dimunculkan kembali? Oh iya, Kamala ini lagi viral di medsos. Sampai-sampai Deodisi bergerak cepat untuk menangkap Kamala. Dengan cepat Deodisi bergerak untuk mencoba mencari Kamala di masjid. Deodisi itu masuk ke masjid tanpa permisi dan tiba-tiba masuk. Mungkin karena anggota Deodisi ini tidak mengerti konsep beribadah di masjid, makanya sampai-sampai tidak melepas sepatunya. Namun karena Syekh Abdullah sangat toleransi, dia tidak marah dengan apa yang dilakukan Deodisi di masjid. Nah gini nih, harusnya di Indonesia gini, saling toleransi, bukannya malah bikin bom. Lanjut, scene beralih di rumah Kamala yang sedang menonton video viralnya, dan tiba-tiba Nakia masuk dengan perasaan kesal. Di sini Nakia belum mengetahui identitas asli dari Nightlight yang ada di kejadian malam Idul Fitri itu. Nakia juga kesel, gara-gara Deodisi rencana Nakia agak sedikit berantakan. Namun karena Nakia bestainya Kamala, Kamala dengan hangat tetap mensupport Nakia. Lanjut scene beralih ke suasana kemeriahan di rumah Kamala. Yang jelas ini adalah serangkaian acara dari pernikahan Amir. Ceritanya nek neng Jawa ya kayak ngunduh mantu lah. Di sini terlihat beberapa orang yang sama yang hadir di acara Idul Fitri. Cuma kalau diperhatikan, sekelas pernikahan seorang anak dan seorang cucu, nenek Kamala tidak hadir dalam acara tersebut. Ada apakah gerangan? Kehangatan dan kebahagiaan tertuang di dalam momen itu. Kamala sedang menyendiri di depan rumahnya dan Syekh Abdullah menghampirinya. Di tengah obrolan itu, Kamala meminta pendapat kepadanya tentang aksi Kamala di malam itu. Dan Syekh Abdullah menjawab dengan sangat bijak. Good. It's not a thing you are, Kamala. It is a thing you do. Kemudian Kamala membuka box yang diberi oleh Bruno, yang isinya ternyata sebuah topeng. Mungkin untuk kostum barunya nanti. Scene beralih ke toko milik Bruno, di mana ayah Kamala sedang beli jajan di situ. Di sini Bruno sedang belajar tentang dimensi Nor itu dan kepo soal jin. Ayah Kamala yang mengerti bahasa Urdu mengartikan artikel yang sedang berusaha diartikan oleh Bruno. Ayah Kamala menjelaskan bahwa ada sekelompok jin yang diasingkan dan terjebak dari dimensinya dan mencari kunci untuk kembali pulang. Di mana yang dimaksud di sini adalah kelompok clandestine itu. Apa yang dituliskan di artikel itu sama dengan kejadian yang sedang terjadi sekarang. Bruno di sini mencoba untuk membantu Kamala untuk mencarikan solusinya. Namun itu agak terlambat karena Bruno memutuskan untuk sekolah di Caltech. Kemudian scene beralih ke Kamala yang sedang ngobrol dengan emaknya. Di sini emaknya selalu support Kamala. Namun Kamala di sini masih belum bisa jujur dengan emaknya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu hari pernikahan Amir dan Tasya tiba. Di sini Amir dan bapaknya sedang mengobrol. Yang intinya bahwa bapaknya sangat senang Amir menikah dan tidak salah dengan keputusan itu. Di tengah obrolan, Kamala nguping apa yang sedang dibicarakan Amir dan bapaknya. Ayah Kamala berkata, You are brave, my son, because you have chosen family, and the man who chooses family is never alone. Dengan perkataan bapaknya itu, Kamala mulai sedikit agak lega nih. Mungkin suatu saat nanti akan bilang jujur kepada keluarganya. Scene beralih ke ijab kabul pernikahan Amir. Yang kalau dilihat di sini budaya menikah agama Muslim di sana agak sedikit berbeda ya dengan di Indo. Dan akhirnya Amir dan Tasya sudah sah. Takbir!
Tiba-tiba scene beralih ke pembicaraan Kamran dengan Najma. Nah, di sini nih, mulai ada kukira teman ternyata lawan. Kelompok jin ini memaksa Kamala untuk segera membantunya membuka portal untuk mereka kembali ke dimensinya. Namun karena Kamala masih sibuk dengan keluarganya dan juga dia takut sedang diincar oleh Diodisi, makanya dia masih belum bisa untuk melakukan itu. Nampaknya di sini sifat jin mereka keluar. Tanpa memikirkan apapun, Najma memaksa Kamala untuk segera membantunya. Namun di sini Kamran justru membela Kamala supaya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Scene beralih di malam resepsi pernikahan Amir. Di sini terlihat momen bahagia di keluarga Kamala. Nuansa khas Bollywood terpampang jelas di sini dengan tarian khasnya. Semua keluarga Kamala melakukan tari-tarian untuk merayakan momen itu. Sampai-sampai Bruno pun ikut dalam tari-tarian itu. Setelah tari-tarian khas India, lanjut ke nuansa romantik yang diiringi oleh Brown Jovi. Di sini Kamala mengajak Bruno untuk berdansa. Sungguh sangat romantis. Bruno langsung melayang 1000 kepayang sih diajak Kamala dansa. Namun belum sampai melayang, momen romantis itu diganggu oleh Kamran yang datang untuk memberitahu bahwa ibunya akan menyerang dan bisa saja membunuh orang-orang di resepsi itu. Najma datang ke acara itu untuk memaksa Kamala membuka gerbang dimensi Nor. Dengan cepat Kamala membunyikan alarm kebakaran untuk menarik orang keluar dari gedung itu. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi antara Kamala dengan kelompok jin itu. Ternyata kelompok jin ini memiliki super strength. Bayangkan aja seorang Kamalahan yang masih bocil bisa menghadapi kelompok jin itu sendirian. Dengan kepanikannya, Kamala bisa menahan semua serangan yang diberikan oleh kelompok itu dengan mengeluarkan kekuatannya. Nah, dari sini mulai ketahuan musuh utama yang akan dihadapi Kamala di series ini, yaitu menghadapi kelompok jin yang berusaha untuk merebut gelang itu. Yang tentunya menurutku pribadi sih ada maksud lain kelompok itu ingin pulang ke dimensinya. Kemungkinan kelompok ini ingin menguasai bumi dengan membuka portal dan membawa ras jin lainnya untuk menginvasi bumi. Terlihat pada episode 1 di mana Kamala pada saat pertama kali memakai gelang itu melihat sekumpulan mata orang yang menyala-nyala dan berbaris. Kemungkinan mereka menunggu untuk dibukakan aksesnya menuju bumi. Masuk akal ya teori ini. Di sini orang tua Kamala khawatir dengan Kamala dan menanyakan kepada Bruno di mana Kamala sekarang. Namun Bruno hanya diam karena belum bisa memberitahu kejadian asli yang sedang terjadi. Pada saat di dapur, Kamala masih mencoba untuk kucing-kucingan dengan kelompok jin itu. Dan kita bisa lihat salah satu anggota mereka bisa mengeluarkan senjata secara gaib dari mana saja. Lanjut sini pertarungan di ruangan resepsi. Dan di sini Bruno hendak menolong namun malah kena hantam. Dan di sini Kamran juga membantu Kamala melawan kelompok jin itu. Setelah pertarungan itu, Kamala berhasil dikepung Najma. Dan Najma ini membuka penglihatan lewat gelangnya dan melihat kereta uap dengan tulisan Karachi yang tertera di lokomotif itu. Tidak lama kemudian Diodisi datang untuk menangkap mereka termasuk Kamran. Namun Kamala di sini berhasil kabur dengan Bruno. Pada saat Kamala dan Bruno kabur, Nakia melihat Kamala mengeluarkan kekuatannya itu. Dan heranlah dia, ternyata selama ini. Scene beralih ke rumah Kamala, di mana orang tua Kamala sangat khawatir kepada Kamala. Mereka meminta Kamala untuk jujur, namun Kamala masih belum bisa menceritakannya. Pada saat di kamar, Kamala di WC sama naninya. Nenek tersebut bilang ke Kamala untuk segera pergi ke Karachi. Ada apa sih emang di sana? Yang jelas ada hubungannya dengan cerita ayah Kamala waktu itu, di mana Aisyah tiba-tiba menghilang. Mungkin lokasi ini menjawab semua kebingungan yang ada dalam series ini. Dan berakhirlah episode 3 ini. Kalau boleh berteori,
Sebenarnya Aisyah sudah tahu maksud dan tujuan Najma mencari gelang itu untuk sesuatu yang buruk. Namun karena Aisyah baik, dia sengaja membawa kabur gelang itu untuk tidak disalahgunakan oleh orang jahat. Ya cuma sayang banget sih harus berhenti sampai sini. Ya namanya juga series, akhir episode selalu bikin kepo. Biasalah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar.